Halo semuanya, hari ini kita memiliki 3 set produk yang sama dengan budget $1, $10, dan $100. Kita akan menyiapkan satu kornok dari masing-masingnya. Mari kita mulai dengan kornok senilai $1. Dengan bantuan gunting, kita potong sosis sedikit. Kita buka dan ikat pada sebatang tongkat. Untuk adonan, pecahkan 1 butir telur ke dalam gelas. Sedikit susu, baking powder agar adonan berpori, dan tambahkan tepung. Kita aduk semua ini. Saya hampir lupa tentang garam dan gula. Dan juga tuangkan sedikit minyak. Dan kita akan memasak semua ini dari pemanggang jagungnya. Secara kasar, ini adalah waffle iron, hanya dengan panel dan sosis. Tuang adonan ke dalam satu bagian. Masukkan sosis. Lalu kita taburi dengan ini. Dan tutup. Setelah 5 menit, kita dapatkan kornok hanya dengan $1. Mari kita coba. Ya, ini cukup enak. Sekarang kita coba mohon kornoknya seharga $10. Kita mencetak sosis mahal dan diikat dengan satu sate. Kita potongnya di tengah. Kita tidak membutuhkan bagian ini. Setelah itu, sekarang ini. Setelahnya kita potong sepotong gaji mozzarella-nya dan ikat di susu satenya. Kita juga akan tambah dengan baconnya, bungkus sosisnya, untuk adonan kita akan gunakan tepung jagung yang sudah lebih mahal, garam, gula pasir, baking powder, susu, dan 1 butir telur. Aduk adonan hingga rata. Lalu kita cek stik jagung dengan rasa saus tomat ini. Kita tuangkan ke dalam bak mandinya. Kita hancurkan dengan tangan kita. Dan tetap kita tambahkan banyak paprika. Aduk. Campuran ini sudah siap. Pertama, kita gulung benda kerja di adonan ini. Setelah itu, kita taruh di wajan dan derma rotinya. Lalu taburkan di semua sisinya. Kita buka sebotol minyak. Dan tuangkan 1 liter penuh ke dalam panci. Segera setelah hangat, goreng kornoknya. Biasanya ini hanya 2 menit. Dan Anda bisa dapatkan kornok seharga $10 sudah siap. Kita sedang coba. Ya, jauh lebih enak dengan adonan yang renyah ini. Dan yang paling keren, ada keju stretch dalam kornok ini. Saatnya membuat royal kornok seharga $100. Dan di sini kita akan membuat sosis sendiri. Untuk melakukan ini, kita keluarkan cangkang kolagennya. Kita regangkan sesuai panjang yang diinginkan. Dan potong. Kita biarkan terendam dalam air. Pindahkan ke udang raksasa ini. Buka tutup kelapanya. Dan dengan gunting potong kitin ini sepanjang punggungnya. Kita habiskan. Dan kita buang kerongkongannya. Kita ulangi dengan sisa udang ini. Langkah selanjutnya adalah mengiris. Potong udangnya dan disisakan cukup besar, agar nanti bisa terasa dalam sosisnya. Kita ambil sepotong salmon, ambil tulangnya,
Balikkan ke sisi lain, dan lepaskan kulitnya dengan tangan kita. Anda sudah potong fillet bersih menjadi kubus ini. Kita cetak keju cheddarnya. Dan potong terlebih dahulu menjadi potong-potongan. Yang kemudian menjadi kubus. Nah, sayuran juga ditambah. Ada bayam muda, dan di sini kita potong lebih kecil. Tuangkan semua bahan ini ke dalam mangkuk. Tambahkan juga ini merica, garam, dan tambahkan krim kental untuk rasa juiceness. Tapi hanya untuk mencampur. Kita adukan ke tas ini. Selesai. Cangkang kolagennya sudah basah kuyup. Tapi menurut saya sangat kecil. Karena ini kita gunakan cangkang alami. Potong-potong ujung atasnya, tarik cangkangnya, dan isi. Kita ikat dengan sutas benang di dua sisi. Di tengah kita lintirkan. Dan letakkan untuk dimasak. Kita siapkan air es terlebih dahulu. Dan setelah 10 menit dan memasak, kita pindahkan ke air agar langsung berhenti memasak karena panasnya sendiri. Kita keluarkan dari air. Kita bagi, dan ini adalah hasil sosisnya. Kita beralih ke adonan. Di sini kita menggunakan tepung jagung dan terigu, baking powder, ada remah kacangnya, berupa garam dan gula. Kita pecahkan satu telur, dan tuangkan susu. Tetap aduk hingga rata. Adonan yang dihasilkan dituangkan ke dalam wadah tinggi untuk kenyamanan. Kita akan buat roti dalam remah poti jangkau petang ini. Ini adalah adonan merica yang sempurna. Kita akan siapkan penggorengan terlebih dahulu. Isi wajan dengan minyak dan panaskan. Setelah itu kita panasi. Kita rangkai sosis pada batang tongkat. Kita cetak keju cheddarnya dalam irisan. Dan bungkus dengan sosis. Semua ini dicelupkan ke dalam adonan. Dan dimasukkan ke dalam remah rotinya. Kita hancurkan dari semua sisi.
Dan yang tersisa hanyalah digoreng. Kita keluarkan dari penggorengan. Tuangkan saus tomat. Dan mustard. Selesai, corn dog king premium seharga $100 akhirnya siap. Mari kita cicipi. Halo semuanya, saya rasa banyak orang tahu permen seperti Ferrero Rocher ini. Kami memutuskan untuk membuat satu permen seperti ini, tetapi dalam ukuran raksasa. Mari kita lihat apa yang di dalamnya terlebih dahulu. Ada coklat dan kacang di luarnya. Kemudian lapisannya renyah. Semuanya sangat jelas. Pertama, kita membeli produk yang kita butuhkan. Kami membeli coklat susu. Ini perlu banyak gula. 2 kotak bubuk kakao. Mentega 2 kotak masing-masing 5 kilo. Sisanya kami tidak membutuhkan apapun lagi di toko ini. Mari kita ke kasir. Lalu cek menjadi $190. Kami juga membeli kantong airy rice ini, 10 kg kacang tanah, dan sekantong hazelnut. Semua ini membutuhkan biaya selama $136. Kami memutuskan untuk menggunakan tali besar-besar seperti cetakan ini. Untuk rasa nyaman, lepaskan penyamannya. Lalu, balikan kuali dan bungkus dengan plastik adonan. Untuk membuat lapisan yang renyah, kita akan bukan nasi. Untuk merekatnya, kita akan membuatkan karamel. Masukkan setengah kaleng sirup jagung ke dalam panci. 6 kg gula pasir. Taruh di atas kompor. Pastikan untuk menggunakan termometernya. Dengan suhu sudah mencapai 146 derajat, tuangkan airy rice-nya. Dan campur dengan karamel. Tuang semua adonan ini di atas cetakannya. Dan cobalah untuk menutupi seluruh kaliannya. Tapi, ini ada salahnya. Karamel menjadi dingin dan cepat, hancur dan tidak mempertahankan bentuknya sama sekali. Dan sulit untuk mengatakan bahwa kuali ini bentuknya normal. Kami memutuskan untuk menggulung semuanya. Kita pesan cairan akrilik, kami membukanya. Lalu keluarkan. Menurut saya, ini sangat sempurna. Untuk memastikan tidak ada yang menempel pada cetakan, kami menyemprotkan minyak dari kaleng semprot ke dingin bagian. Kali ini kita akan menggunakan marshmallow untuk menggunakan nasi udara ini. Tuang 2 bungkus ke dalam mangkuk. Masukkan mereka ke dalam microwave. Dan mereka akan meleleh dengan baik. Ini konsistensi krim yang kaku. Lalu tuang ke dalam mangkuk yang sama dengan nasi pulen ini. Gunakan spatula untuk menggabungkan semuanya. Ini sangat lengket. Saya pikir kita akan baik-baik saja dengan ini. Semprotkan mentega pada sarung tangan agar marshmallow tidak lengket. Lalu sebarkan menjadi setengah bola dan sebarkan di atas bentuknya ini. Lalu diulang berkali-kali sampai dinding bagian dalam benar-benar tertutup. Selesai. Langkah selanjutnya adalah pasta coklat di dalamnya. Kami ambil bola 2 kotak mentega, lalu keluarkan. Dan pindahkan berkat ini ke dalam panci. Kami letakkan di atas kompor hingga meleleh. Selesai. Kami juga butuh banyak susu kental. Kami memiliki sisa dari video minggu lalu. Jadi kami butuh kakao juga dan kacang. Letakkan mangkuk blender di atas timbangan, masukkan 300 gram kacang tanah, 2 sendok makan kakao, buka 2 kaleng susu kental, dan letakkan di tempat yang sama ini.
Dan terakhir, 200 gram mentega. Pasang tutupnya, masukkan dalam mesin dan nyalakan. Giling semuanya menjadi massa yang homogen. Konsistensi pasta ini seperti Nutella, itu cukup padat. Gunakan spatula untuk memindahkan pasta menjadi setengah bola. Lalu ulangi hal yang sama dari waktu ke waktu. Lalu, pada jam kerja yang ke-6, susu kental, mentega, dan hampir semua kacang sudah habis, dan formulir diisi bagian kurang dari setengahnya. Saya harus membeli semua produk ini lagi. Lanjutkan membuat pastanya. Sekarang sampai cetakan benar-benar penuh. Butuh waktu 8 jam, dan akhirnya ini sangat selesai. Lapisan selanjutnya adalah kemiri utuh ini. Kita perlu membuat 2 bagian hazelnut yang besar. Kami akan menggunakan buku kacang ini. Saat ini kemiri masih sangat mentah dan tidak berbau. Untuk mengatasinya, kami menuangkannya. Dan kita masukkan ke dalam oven. Biarkan panas selama 20 menit. Dan keluarkan. Komposisi sangat persis. Sirup jagung, sebungkus gula, dan air. Taruh di atas kompor. Pastikan untuk menggunakan termometer ini. Segera setelah menunjukkan 145 derajat, keluarkan kacang yang sudah disiapkan. Dan tuangkan ke dalam wajan ini. Campur mereka dengan baik, dengan karamel. Selesai. Setelah karamel mengeras, angkut mangkuknya. Lalu kita robek perkamennya. Ini adalah setengah sempurna dari kacang raksasanya. Atau lebih tepatnya ada 2. Cukup tekan mereka di tengah cetakan ke dalam pasta coklat. Dengan menggunakan spatula, sebarkan pasta hingga ada lapisan yang sama. Sekarang permen ini sangat lembut, dan jika Anda mengeluarkannya dari cetakan, ini akan hancur berantakan. Kami mengirim setengah bola ke freezernya. Di sana, mereka akan mendingin dan isian coklat akan menjadi padat. Dibutuhkan 2 hari agar permen benar-benar dingin. Sebelum mengeluarkan, ada banyak yang harus dipersiapkan. Pertama, buat pembungkusnya, kami membeli kertas bungkus emas jenis seperti ini. Untuk meniru desainnya, kami remas. Lalu kita lipat kembali. Kami buka gulungan selotip, dan kita rekatkan ke satu lembaran ini. Secara total kita memiliki 6. Gabungkan mereka menjadi satu yang besar. Ini dia. Tahap kedua, untuk lapisan luar massa, Anda perlu menghancurkan kacang ini. Ini tidak mudah, tuangkan ke dalam blender. Dan hancurkan sampai peroleh fraksi yang sedang, tuang ke dalam mangkuk lain. Dan langkah persiapan ketiga, ambil sebatang coklat, buka dan pecahkan. Kami mengisi seluruh mangkuk dengan potongan ini. Kami lelehkan ke dalam mandi uapnya. Ini menyusut dalam volumenya. Selesaikan. Lalu semangkuk coklat panas ini juga. Buat beberapa pasta coklat lagi untuk merekat bagian-bagiannya. Untuk tetap membungkus meja dengan baik dengan plastik adonannya,
Akhirnya, kita bisa mengeluarkan potongan-potongan permen yang sudah diinginkan. Potong nasi yang sudah adem ini, lalu balikan cetakannya. Ya, setengahnya sudah masuk. Sekarang yang kedua. Syukurlah semua berjalan dengan baik dan tidak ada yang retak. Sekarang oleskan lapisan coklat di atasnya. Cara termudah adalah dengan menuangkan coklat langsung dari sendok dan oleskan dengan spatula. Sekarang taburi cat kacang yang sudah dihancurkan di atasnya, sampai menempel di atas seluruh permen. Di atasnya, oleskan lapisan coklat lagi. Menggunakan spatula, campur dengan kacang, agar terlihat seperti aslinya. Selesai, ini sangat sempurna. Ulangi hal yang sama dengan setengah yang lainnya. Setelah coklat mengeras, potong plastik adonan dan balikan menjadi dua bagian ke atas papan ini. Lepaskan perkamennya. Oleskan pasta coklat untuk merekatkan bagian permennya. Letakkan yang kedua. Yap, hampir selesai. Saya pikir ini sangat mirip dengan versi yang kecil aslinya. Mari kita tutup. Karena ini kertas dan bukan foil, ini tidak akan sempurna dan suntan terakhir adalah stikernya. Ya, akhirnya setelah 4 hari kerja keras, permen Ferrero Rocher rasa seberat 100 kg sudah siap. Saya pikir ini sangat layak. Saya menghitung biayanya termasuk semua ekstra, hasilnya sekitar $940. Mari kita potong-potong.